Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang energi dalam sistem kehidupan. Apa itu energi? Jadi, energi itu adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Jadi, manusia itu membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernafas, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Pesawat terbang dapat terbang tinggi padahal berat karena adanya sebuah energi. Energi dapat menyalakan peralatan listrik di rumah. Energi ada di mana-mana, bahkan di tumbuhan dan hewan pun membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Misalnya pada tumbuhan seperti buah. Nah, pohonnya itu kan dia dari biji yang kecil lalu akan tumbuh besar hingga dapat berbuah dan bisa kita makan. Itu mereka membutuhkan energi, makanya mereka ada fotosintesis. Begitu pula hewan. Hewan hampir sama seperti manusia, energi yang dibutuhkan untuk berkembang. Misalnya kalau hewan ada hewan dari bayi, hewan kecil tiba-tiba jadi besar gitu. Terus untuk melakukan usaha itu kan kita butuh energi. Energi terdapat dalam berbagai bentuk. Nah, kerja pada kehidupan tergantung pada kemampuan organisme mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, bentuk-bentuk energi itu ada 4. Yang pertama adalah energi potensial, kedua adalah energi kinetik, ketiga adalah energi kimia, keempat adalah energi listrik. Nah, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Misalnya, energi potensial gravitasi, energi potensial kimia, energi potensial elastisitas. Nah, energi potensial gravitasi bumi yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Maka, semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, maka semakin besar energi potensial gravitasinya. Maka, kenapa orang yang jatuh dari atas itu pasti ke bawah karena itu tadi energi potensial gravitasi bumi. Lalu energi potensial elastisitas. Energi potensial elastisitas ialah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan. Misalnya pada karet, tapel, dan busur panah itu kan mereka kalau misalnya kita tarik, nah itu tuh terjadi energi potensial elastisitas. Bila kita lepas, dia akan mendorong. Lalu ditekan misalnya pada per, kan kalau dalam per kita tekan, nah terus kita lepas, dia akan mendorong. Nah itu namanya energi potensial elastisitas. Semakin jauh peregangan dan penekanannya, maka makin besar energinya. Iya, bisa kita lihat misalnya kita ingin menembak suatu buah dengan karet ketapel. Jadi kita kan butuh energi yang besar dalam menarik ketapelnya sehingga dia bisa sampai ke dalam kepada buah yang sangat tinggi. Lalu yang ketiga ada energi potensial kimia. Energi potensial kimia adalah energi yang tersimpan dalam atom dan ikatan kimia antara mereka. Kita memiliki energi untuk dapat bergerak yang berasal dari makanan, di mana makanan tersebut mengandung energi potensial yang akan diubah menjadi energi kinetik. Kalau misalnya di dalam energi potensial kimia ini, seperti halnya kita memakan sebuah nasi. Nah, dalam nasi itu dia tersimpan energi potensial. Nah, energi potensial itu tadi diubah menjadi energi kinetik sehingga kita dapat bergerak dan beraktivitas seperti semula. Lalu kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Yang tadi kan energi potensial itu dia pada letak bendanya. Ini tuh bendanya bergerak atau berpindah. Energi kinetik dalam kehidupan. Misalnya saat kita naik sepeda. Saat kita menggoes sepeda, justru kaki kita itu kan pasti akan mendorong pedal sepeda sehingga roda bergerak ke depan dan akhirnya kita berpindah tempat. Lalu ada saat bermain biliar. Nah, kan kita saat mendorong bola biliar itu dan mengenainya dengan tokat kita, maka si bolanya akan bergerak sehingga terjadi energi kinetik. Misal nih, kita lihat pemain sepeda di samping. Pemain sepeda memiliki lebih banyak energi potensial saat berada di puncak bukit. Karena pengaruh gravitasi tadi kan, misalnya dia semakin tadi kan
energi potensial gravitasi bumi. Bila semakin tinggi, maka semakin besar energi potensialnya. Nah, ketika si pesepeda tersebut turun dari bukit, maka terjadilah energi kinetik. Nah, makanya saat dia naik, dia akan mengubah energi kinetik, dan saat sampai bukit itu akan jadi energi potensial, dan saat turun lagi energi potensial tadi berubah menjadi energi kinetik. Nah, itulah kenapa bedanya antara energi kinetik dan energi potensial. Yang ketiga adalah energi kimia. Energi kimia ialah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya, energi kimia itu pada bensin yang bisa menggerakkan mesin. Kan seperti kita tahu, bensin itu kan terdiri dari unsur-unsur kimia yang mana nanti akan bisa menggerakkan sebuah mesin. Lalu keempat adalah energi listrik. Energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Contoh energi listrik dalam kehidupan sehari-hari: kipas angin dan blender. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa kipas angin dan blender itu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kipas angin dengan gerak baling-balingnya, lalu blender dengan gerak pisaunya. Lalu lampu yang dialiri arus listrik itu mengubah arus energi listrik menjadi energi cahaya. Penerapan ketiga energi kimia, energi listrik, dan energi cahaya. Kita lihat pada penerapan tiga energi tersebut pada asam cuka. Kita bisa menyiapkan asam cuka itu menyimpan energi kimia. Energi kimia tersebut dapat diubah menjadi energi listrik yang mampu menyalakan lampu. Energi listrik ini kemudian berubah menjadi energi cahaya bila mengaliri lampu. Dengan demikian energi akan mengambil perubahan bentuk, tapi energi tersebut tidak hilang. Jadi kan dari energi kimia yang pada asam cuka, lalu dia mengalir melewati tembaga dan seng menjadi energi listrik, lalu saat melewati lampu dia akan berubah menjadi energi cahaya. Itulah mengapa seperti yang kita tahu, hukum perubahan konservasi energi. Jadi energi itu tidak bisa diciptakan atau dihancurkan, namun bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Itulah yang dinamakan hukum konservasi energi. Selanjutnya adalah sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Panas matahari yang digunakan untuk memanaskan air adalah sumber energi. Begitu juga spiritus yang digunakan sebagai bahan bakar adalah sumber energi. Listrik dan arang yang kita bakar untuk memanaskan setrika merupakan sumber energi juga. Jadi setrika itu juga ada yang menggunakan arang, setrika yang bukan setrika listrik. Lalu sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan paling banyak dimanfaatkan saat ini adalah minyak bumi. Seperti kita tahu, minyak bumi itu bisa kita gunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, untuk menjalankan kendaraan kita, itu kan menggunakan minyak bumi. Nah, berdasarkan para ahli, minyak bumi akan habis 30 tahun lagi. Gas alam akan habis 47 tahun lagi, dan batu bara akan habis 193 tahun lagi. Nah, minyak bumi, gas alam, dan batu bara tersebut adalah energi hasil tambang. Nah, makanya kenapa bisa habis, karena dia itu berdasarkan tumbuhan dan hewan-hewan yang sudah mati atau terkubur selama jutaan tahun yang lalu. Nah, ada energi yang dapat terbarukan, yaitu energi nuklir. Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Partikel nuklir yang tidak terpecah di dalam proses reaksi fusi dan fisi, akan tetapi kumpulan tersebut memiliki massa yang lebih rendah daripada ketika berada dalam posisi terpisah.
Dari perbedaan massa ini, maka dibebaskan dalam bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Jadi, energi nuklir ini dia terjadi pada atom. Jadi saat atomnya dilakukan proses reaksi fisi dan fusi, dia akan terjadi perbedaan massa sehingga nanti akan terjadi panas. Nah, panas itu akan dirubah menjadi energi-energi lain, misalnya untuk menjadi listrik. Jadi makanya ada kenapa namanya pembangkit listrik tenaga nuklir, itu menggunakan energi nuklir. Nah, lalu sumber energi yang terbarukan. Seperti kita tahu ada sumber energi yang tidak terbarukan. Misalnya kita menggunakan energi matahari. Kan matahari itu dia selalu ada gitu. Selama matahari itu tidak hilang, berarti kan tidak mungkin habis dong karena kita ambil, karena dia sumbernya ya dari matahari langsung. Jadi kita bisa berubah ke energi lain, misalnya ada namanya pembangkit listrik tenaga matahari. Itu jadi nanti dari matahari diserap sinarnya lalu diubah sedemikian rupa hingga menjadi listrik. Energi angin. Nah, energi angin ini bisa kita manfaatkan pada pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu. Nah, jadi nanti angin itu akan menggerakkan kincir angin, lalu kincir angin akan menggerakkan turbin sehingga menjadi energi listrik. Atau kita bisa mengubahnya menjadi energi gerak, misalnya untuk hal lain selain energi listrik. Lalu pembangkit listrik tenaga air. Nah, PLTA itu kan adalah pembangkit listrik tenaga air. Ini dia menggunakan arus air. Jadi nanti untuk menggerakkan turbinnya itu menggunakan arus air, beda dengan energi angin. Cuman prinsipnya kurang lebih sama. Lalu ada energi tidal. Nah, energi tidal ini merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air, yang sehingga sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Jadi ini menggunakan pasang surut air laut. Jadi misalkan pasti air laut itu kadang pasang atau naik, kadang turun saat dia surut. Nah, itu kita gunakan energinya untuk menggerakkan turbin sehingga menjadi listrik atau menjadi energi lainnya. Nah, dari keempat ini mereka itu bisa selalu ada, jadi tidak mungkin habis gitu. Seperti sebelumnya kan kita lihat itu tambang minyak bumi, gas, dan batu bara itu bisa habis. Energi nuklir pun bisa habis karena dia berdasarkan elemen-elemen yang ada di bumi gitu. Maksudnya dia tidak dengan alami ada, jadi ada membutuhkan proses untuk tercipta dari sumber energi ini. Sekian pembahasan tentang energi. Bila ada yang ditanyakan, bisa di komen di dalam kolom komentar. Terima kasih.